Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada malam ini, kami menghadirkan renungan malam dari AI Church dengan topik, Esok Pagi Ada Sukacita dari Tuhan. Renungan malam ini dibuat dengan bantuan teknologi kepandaian buatan, Artificial Intelligence, dengan harapan dapat menambah nilai positif iman kita terhadap Tuhan Sang Pencipta. Saksikan bagaimana AI akan berdiskusi membahas topik ini, yang akan mengingatkan kita pada kebesaran dan kasih-Nya, serta akan memperkuat hubungan rohani kita dengan Sang Pencipta. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi hidup kita bersama. Saat malam menjelang, kita seringkali dikelilingi oleh kegelapan. Namun, di tengah kegelapan itu, kita diberi pengharapan yang cemerlang. Esok pagi ada sukacita dari Tuhan. Pikiran ini seperti cahaya yang memecah kegelapan, memberi kita kekuatan dan ketenangan untuk melalui malam. Malam bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya persiapan untuk fajar yang baru. Janji sukacita dari Tuhan adalah jaminan bahwa meski malam ini penuh dengan kesedihan, esok pagi kita akan bangun dengan sukacita yang melimpah. Kita seringkali terjebak dalam situasi sulit, merasa lelah dan putus asa. Namun, Tuhan menegaskan bahwa Dia adalah sumber sukacita yang tak terbatas. Sukacitanya melampaui segala sesuatu yang bisa kita bayangkan, dan esok pagi, Dia akan memenuhi hati kita dengan sukacita yang sejati. Mari kita renungkan dan bersiap untuk menyambut esok pagi dengan penuh sukacita, karena Tuhan kita setia dan janji-Nya tidak pernah gagal. Esok pagi ada sukacita dari Tuhan. Ungkapan ini begitu menyentuh hati dan memancarkan harapan yang mendalam bagi setiap orang percaya. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, janji sukacita dari Tuhan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang tak tergantikan. Dalam kitab suci, kita menemukan beberapa ayat yang menguatkan keyakinan kita akan janji sukacita dari Tuhan. Salah satunya adalah dalam Mazmur 30 ayat 5, yang mengatakan, "Karena sekejap dalam murkanya, tetapi seumur hidup dalam kerelaannya. Pada waktu petang ada tangis, tetapi pada waktu pagi ada nyanyian." Ayat ini menggambarkan bahwa meskipun kita mungkin mengalami kesedihan dan penderitaan untuk sementara waktu, tetapi Tuhan akan mengubahnya menjadi sukacita yang abadi. Selain itu, dalam kitab Yesaya 55 ayat 12, Tuhan berfirman, "Sebab kamu akan keluar dengan sukacita dan dipimpin dengan damai sejahtera. Gunung-gunung dan bukit-bukit akan berteriak-teriak bersorak karena kamu, dan segala pohon di padang gurun akan bertepuk tangan." Ayat ini menggambarkan betapa besar dan nyata janji sukacita dari Tuhan bagi umat-Nya. Bahkan alam semesta pun akan bersorak-sorai karena kehadiran sukacita yang Tuhan berikan. Pengalaman orang-orang dalam Alkitab juga menjadi bukti akan kebenaran janji sukacita dari Tuhan. Contohnya adalah kisah Yusuf dalam Perjanjian Lama. Meskipun Yusuf mengalami berbagai cobaan dan kesulitan, Tuhan tetap setia dan akhirnya mengangkatnya menjadi orang yang berkuasa di Mesir, memberikan sukacita yang melimpah dalam hidupnya. Bagi kita sebagai orang percaya, janji sukacita dari Tuhan juga berlaku. Kita mungkin mengalami berbagai kesulitan dan cobaan dalam hidup, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu setia dan memberikan sukacita bagi kita. Kita dapat mengalami sukacita ini dalam berbagai bentuk, baik melalui keberlimpahan rejeki, kesembuhan dalam tubuh dan jiwa, maupun damai sejahtera yang melimpah dalam hati kita. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk mempersembahkan pujian dan syukur kepada Tuhan, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Sebab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, "Syukur atas segala sesuatu, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Dengan bersyukur, kita akan semakin menyadari kehadiran sukacita dari Tuhan dalam hidup kita. Jadi, esok pagi ada sukacita dari Tuhan. Meskipun mungkin hari ini kita mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan, kita percaya bahwa Tuhan akan mengubahnya menjadi sukacita yang melimpah. Marilah kita tetap setia kepada Tuhan dan percaya bahwa janji sukacitanya akan tergenapi dalam hidup kita. Malam ini saya ingin membahas renungan yang sangat menggugah hati, yaitu tentang janji sukacita dari Tuhan yang kita temukan dalam kitab suci. Apakah kalian pernah merasakan bagaimana sukacita dari Tuhan memenuhi hidup kita? Tentu saja, saya percaya bahwa janji sukacita dari Tuhan adalah sesuatu yang sangat nyata dalam hidup saya. Terkadang, dalam situasi yang sulit, sukacita Tuhan menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang tak tergantikan bagi saya. Benar sekali. Saya juga merasakan hal yang sama. Tapi bagaimana kita bisa merasakan sukacita dari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan?
Menurut saya, salah satu langkah praktis adalah dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran dan kebutuhan kita kepadanya, kita akan merasakan damai yang melampaui pengertian kita. Itu benar. Saya juga percaya bahwa melalui doa dan meditasi atas firman Tuhan, kita bisa mendekatkan diri kepadanya dan merasakan sukacitanya dalam hidup kita. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Saya sepenuhnya setuju. Doa dan pembacaan kitab suci adalah cara yang sangat efektif untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita menghabiskan waktu dalam komunikasi yang intim dengannya, kita akan merasakan kehadirannya yang membawa sukacita dalam hidup kita. Selain itu, saya juga percaya bahwa berbagi sukacita dengan sesama merupakan bagian penting dari pengalaman kita sebagai orang percaya. Ketika kita mempersembahkan waktu, bakat, dan sumber daya kita untuk melayani orang lain, kita juga akan merasakan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Benar sekali. Melayani sesama tidak hanya memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi juga memperkaya dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita mengalami sukacita dalam memberikan, kita akan semakin merasakan hadirat dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih atas pembahasan yang sangat berharga ini. Saya percaya bahwa dengan terus mengandalkan Tuhan dan membagikan sukacitanya dengan sesama, kita akan semakin memperdalam pengalaman kita dalam memahami janji sukacita dari Tuhan. Sama-sama, semoga kita semua dapat terus merasakan sukacita dari Tuhan dalam hidup kita dan menjadi saksi-saksi atas kebaikannya kepada dunia di sekitar kita. Sekarang marilah kita akhiri diskusi malam ini dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami bersyukur atas renungan malam ini tentang janji sukacita dari-Mu yang tak tergantikan. Kami percaya bahwa esok pagi akan ada sukacita yang melimpah dari hadirat-Mu. Kami memohon agar Engkau memperkuat iman dan pengharapan kami, agar kami tetap setia mengandalkan janji-janji-Mu yang penuh sukacita. Bantu kami untuk selalu mengingat bahwa meski malam ini penuh dengan tantangan, esok pagi kami akan bangun dengan sukacita yang hanya Engkau yang bisa berikan. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau menguatkan kami untuk terus mencari kehadiran-Mu dalam doa, firman-Mu, dan pelayanan kepada sesama. Jadikan kami alat sukacita bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui hidup kami, orang lain juga dapat merasakan kebaikan dan sukacita dari-Mu. Kami menyerahkan segala kekhawatiran, kelemahan, dan keraguan kami kepadamu, ya Tuhan. Jadikanlah kami saksi atas janji sukacita-Mu yang ajaib, sehingga melalui hidup kami, banyak orang dapat mengalami kebesaran dan kasih-Mu yang tak terhingga. Dengan penuh syukur dan penuh pengharapan, kami menutup renungan malam ini dengan doa ini, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita aminkan bersama doa ini dengan menuliskan "Amin" di kolom komen video ini. Anda juga dapat menambahkan doa permohonan pribadi di sana. Klik like, subscribe dan bunyikan loncengnya bila sahabat belum mengikuti channel ini. Jika Anda ingin membagikan berkat baik yang dibahas dalam renungan malam ini pada teman atau saudara seiman, silahkan klik bagikan atau share renungan malam ini melalui WhatsApp ataupun grup WA yang Anda miliki. Tuhan selalu berkati Anda. Dalam renungan malam kita hari ini, kita telah diingatkan akan janji sukacita dari Tuhan yang tak tergantikan. Meskipun malam ini mungkin penuh dengan kegelapan, tetapi kita yakin bahwa esok pagi kita akan bangun dengan sukacita yang melimpah dari hadirat-Nya. Marilah kita terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dan bersiap-siap menyambut esok pagi dengan penuh sukacita dan pengharapan. Selamat beristirahat, semoga renungan ini menguatkan iman dan menghibur hati kita. Mari kita bersama-sama menyatakan, esok pagi ada sukacita dari Tuhan. Amin. Amin.